Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis selawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di sebuah desa terpencil bernama Sumurjo, malam-malam tak lagi dihuni kedamaian, melainkan jerit tumbal, kabut gaib, dan aroma kemenyan dari balik balai desa. Seorang kepala desa haus kekuasaan, Safari, menjual jiwanya pada jin Mahraka demi kekuasaan abadi. Namun takdir mempertemukannya dengan Ustadz Rahman, seorang ulama muda yang pulang membawa cahaya. Inilah kisah epik tentang benturan antara keserakahan dan keimanan, antara ilmu hitam dan kekuatan doa dalam sebuah pertarungan yang menentukan nasib seluruh desa. Desa Sumurjo malam itu benar-benar berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada skokok ayam, bahkan angin pun seolah enggan menyentuh dedaunan. Gelapnya malam terasa lebih pekat dari biasanya, bukan karena hujan atau mendung, melainkan karena kesengajaan. Setiap rumah memadamkan lampu minyak, tirai jendela ditutup rapat, pintu-pintu diganjal dari dalam, dan anak-anak dipeluk erat dalam keheningan yang penuh ketegangan. Malam itu adalah malam suro, malam yang ditakuti oleh seluruh warga desa. Sejak 5 tahun terakhir, malam suro menjadi malam terkutuk. Setiap malam suro, satu bayi dari desa itu akan menghilang. Tidak pernah ada penjelasan dari kepala desa, Safari, kecuali himbauan agar semua rumah tidak keluar, tidak menyalakan lampu, dan tidak membuat suara. Sejak Safari menjabat sebagai kepala desa, Sumurjo menjadi desa yang seolah tunduk pada kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka semua percaya bahwa jika perintah itu dilanggar, bencana akan datang. Di sudut desa, di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di bawah pohon asam tua, pasangan muda Maul dan Echa sedang bergelut dengan ketakutan yang lebih nyata dari bayang-bayang. Anak mereka, Rafiq, baru berusia 3 bulan, dan sejak sore tadi tubuhnya panas tinggi. Echa sudah mencoba mengompres kepala bayinya dengan kain basah berkali-kali, tapi panasnya tak kunjung turun. Tangisan Rafiq yang melengking dan terus-menerus membuat Echa tak kuasa menahan air mata. "Bang, airnya udah aku lap pakai kain basah, tapi masih panas," ucap Echa pelan sambil mengayun Rafiq dalam pelukannya. Maul hanya duduk di lantai, bersandar di tiang kayu mereka. Matanya merah karena tidak tidur sejak maghrib. Wajahnya gelisah. Ia tahu bahaya bisa datang kapan saja. Kalau tangisannya kedengaran ke pos jaga, bisik Maul lirih. "Aku takut, Bah. Aku takut banget," ujar Echa menggenggam tangan suaminya erat-erat. Maul memeluk Echa dan Rafiq, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri tidak tenang. Ia tahu ada sesuatu yang lebih gelap dari malam itu yang sedang mengintai. Warga sering membicarakan tentang kelompok penjaga malam berseragam hitam yang hanya muncul saat malam suro. Mereka datang tanpa suara, tanpa ampun, dan membawa anak-anak yang ditakdirkan menjadi tumbal. 3 ketukan keras mengguncang pintu rumah mereka. Brak, brak, brak. Echa menjerit pelan, memeluk Rafiq lebih erat. Maul langsung berdiri, tubuhnya gemetar. Ia mengambil golok tua yang biasa ia gunakan untuk menebang kayu. "Buka pintunya, Maul. Ini perintah Pak Kades." Suara berat dari luar menggema, bukan satu, tapi beberapa suara. Maul mengintip dari celah papan kayu. 4 pria berpakaian serba hitam berdiri di beranda rumah mereka. Di dada mereka tergantung lencana kain menyarah tua. Salah satu membawa obor, wajahnya tanpa ekspresi, dingin, seperti mayat hidup. "Kita tahu kau masih bangun, Maul. Anakmu menangis sejak tadi. Apa kau mau dilenyapkan bersama keluargamu, ha?" Jangan buka, bisik Echa dengan suara parau. Maul ragu. Ia tahu membuka pintu berarti menyerahkan Rafiq, tapi menolak bisa membuat mereka semua mati. Namun belum sempat ia memutuskan, pintu rumah itu didobrak. Duar! Maul terlempar ke belakang, membentur tiang kayu, goloknya terlepas.
Empat pria itu masuk begitu saja. Langkah mereka mantap dan pasti. Mata mereka dingin. Satu dari mereka langsung menuju Echa dan menarik Rafiq dari pelukan ibunya. Echa berteriak histeris, mencakar dan memukul, tapi dua pria lainnya menahannya. Maul yang sadar kembali berdiri dan berusaha melawan. Ia meninju salah satu penjaga, tapi langsung dihantam gagang parang dari belakang. "Ambil bayinya, cepat!" Rafiq yang masih demam dan menangis keras akhirnya berhasil direbut. Tangisannya mengoyak malam, menembus langit yang sepi. Echa menjerit putus asa, sementara Maul tak berdaya di lantai, tubuhnya penuh luka. Keempat pria itu keluar dari rumah membawa Rafiq. Langkah mereka cepat dan hening. Hanya nyala obor kecil yang menemani mereka menyusuri malam. Maul merangkak ke pintu, darah mengucur dari pelipis dan mulutnya. "Rafiq, Rafiq!" teriaknya dengan suara parau. Echa tersengkuk duduk bergancang. Wajahnya basah air mata. Rumah itu kembali sunyi, lampu minyak bergoyang pelan, hampir padam. Di luar sana, malam suro belum usai, dan di altar yang tersembunyi di balik bukit belakang desa, ada sebuah ritual sesat yang menanti korban. Langkah kaki empat penjaga malam terdengar pelan, namun pasti saat mereka membawa Rafiq menjauh dari rumah Maul. Bayi itu dibungkus kain putih, tubuh mungilnya masih panas karena demam, namun tangisnya perlahan mereda, bukan karena tenang, tetapi karena kelelahan. Obor kecil yang dibawa salah satu penjaga menjadi satu-satunya cahaya di jalan setapak yang mengarah ke balik bukit belakang desa. Tempat yang hanya dikenal dalam bisik-bisik warga, altar batu. Di sana, di sebuah lingkaran tanah yang dikelilingi pohon-pohon kering dan ilalang tinggi, berdiri sebuah batu besar berwarna hitam legam. Batu itu dikelilingi tonggak-tonggak dari tulang binatang yang dililit kain kafan hitam. Di tempat itu sudah berdiri seorang laki tua bertubuh kurus tinggi dengan jubah merah tua. Matanya merah menyala, kulitnya keriput penuh goresan. Ia adalah Dukun Parto, orang yang telah lama dikucilkan desa, namun kini justru menjadi tangan kanan kepala desa Safari. Parto menunggu dengan tenang. Di tangannya ada kendi tanah liat yang mengeluarkan asap, beraroma campuran antara kemenyan, darah, dan tanah basah. Ia mengangguk begitu melihat keempat penjaga tiba sambil menggotong Rafiq. "Letakkan di atas altar, jangan buang waktu," ucap Parto dengan suara berat tanpa emosi. Salah satu penjaga ragu. "Dia masih panas, badannya demam tinggi. Apa tidak menunggu malam berikutnya, Dukun?" Mata Parto menatap tajam seperti bara. "Perjanjian tidak menunggu. Arwah yang menjaga kekuasaan Safari lapar. Tumbal harus diberikan malam ini juga. Jika tidak, kekuatan mereka akan berbalik menyerang." Tak berani membantah, penjaga itu membuka bungkusan kain dan meletakkan Rafiq yang lemah di atas batu altar. Bayi itu menggeliat pelan, matanya sayu, tubuhnya kecil dan tampak rapuh di tengah dinginnya malam. Dukun Parto mulai berjalan mengitari altar sambil menyiramkan cairan dari kendi. Ia membacakan mantra kuno dengan bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Langit di atas mereka terlihat bersih tanpa awan, namun hawa terasa berat dan gelap seperti badai yang tertahan. "Wahai penunggu bumi, wahai penguasa malam, ini adalah darah segar yang kami janjikan. Terimalah tumbal ini. Kuatkan kekuasaan pemimpin kami. Lindungi kami dari musuh. Beri kami kekayaan dan kejayaan." Suara angin tiba-tiba menderu. Obor-obor bergoyang. Rerumputan tinggi menari seperti ular. Di kejauhan terdengar pekikan burung hantu, diikuti lenguhan panjang seperti tangis bayi, namun bukan dari Rafiq. Dukun Parto mendongak. Matanya menyipit. Dia sudah mendekat. "Penjaga dari dunia bawah," gumamnya. Ia mengangkat belati kecil berwarna hitam dengan noda merah mengering di ujungnya. Pisau itu adalah alat utama ritual. Satu tebasan ke dada Rafiq akan mengalirkan darah yang dianggap membuka gerbang kekuasaan. Namun saat tangan Parto hendak bergerak, tanah di bawah altar bergetar pelan. Angin mendadak berhenti. Obor yang menyala meredup seketika. Mata Parto membelalak. Ia melihat ke langit. Petir menyambar tanpa awan dan suara berat menggema entah dari mana. "Belum waktunya, masih ada yang menolak." Dukun Parto terdiam. Dia memejamkan mata.
Dia tahu suara itu. Itu bukan dari manusia, itu dari entitas gaib penjaga keseimbangan. Dalam perjanjian ilmu hitam, tidak semua bisa dikorbankan sesuka hati. Ada hukum tak kasat mata yang lebih besar dari dirinya. Jika ada penolakan kuat, ritual bisa gagal. Dan jika gagal, pengorbanan bisa berbalik menjadi kutukan. Bungkus lagi anak itu. Jangan dibunuh dulu. Bawa ke pondok belakang. Kita tunggu perintah berikutnya. Penjaga-penjaga itu ragu, tapi mereka tahu membantah dukun bisa berarti mati. Mereka mengambil Rafiq kembali yang kini tak lagi menangis. Matanya setengah tertutup, napasnya pendek dan berat. Sementara itu di rumah Maul, Echa sudah pingsan di sudut kamar karena tangis dan trauma yang terlalu dalam. Maul masih terduduk di depan pintu. Wajahnya lebam, darah menetes dari bibirnya. Namun matanya kini tak hanya menyimpan sakit, melainkan tekad. "Aku tak akan diam, Rafiq," bisiknya lirih. Malam suro belum usai, tapi benih perlawanan sudah ditanam. Dan di tempat yang jauh, di sebuah pesantren kecil yang lama ditinggalkan, seorang ustadz bernama Rahman bersujud dalam tahajud. Ia melihat sebuah mimpi aneh malam itu. Seorang bayi menangis di atas batu hitam dan cahaya menyambar dari langit. Ia membuka matanya pelan. "Sudah saatnya aku kembali ke Sumorejo." Saat fajar pertama menembus celah kabut di desa Sumorejo, Maul diam-diam berkemas. Wajahnya masih membengkak akibat pukulan malam itu, tapi pandangannya tajam. Ia tahu bahwa melawan Safari secara terang-terangan adalah bunuh diri. Tapi ia juga tahu satu hal, seseorang harus membongkar masa lalu kelam Safari sebelum semuanya terlambat. Maul berjalan menuju rumah tua milik Mbah Surani, seorang perempuan sepuh yang dikenal sebagai penjaga naskah lama di desa. Ia sudah jarang keluar rumah sejak suaminya meninggal, tapi semua orang tahu, jika ingin tahu sejarah asli desa, hanya Mbah Surani yang menyimpannya. "Doro Maul," gumam Mbah Surani saat membuka pintu. Matanya mengerjap melihat kondisi Maul. "Astagfirullah, kamu kenapa, Le?" "Safari," jawab Maul pendek. "Saya perlu tahu siapa dia sebenarnya, Mbah. Saya yakin ada yang disembunyikan." Wajah Mbah Surani langsung berubah. Ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat masuk. Rumahnya berdebu, dipenuhi buku-buku kuno, gulungan kain, dan rak-rak kayu penuh naskah. Sambil menyeduh wedang jahe, Mbah Surani duduk di tikar dan membuka peti kecil. Di dalamnya ada satu bundel kertas yang sudah menguning. "Ini catatan dari kakekku, Le. Dulu kakekku bekerja di balai kota kabupaten. Dia mencatat semua penduduk Sumorejo saat reformasi pemerintahan, termasuk Safari." Maul membolak-balik lembaran itu. Ia membaca nama asli Safari, Saparudin, anak dukun hitam dari lereng Gunung Kendil. Ia pernah diusir dari pesantren karena mencuri kitab kuno. "Safari bukan orang sini?" tanya Maul terkejut. "Bukan," ujar Mbah Surani pelan. "Dia datang sekitar 20 tahun lalu. Saat itu desa ini masih miskin. Tapi begitu dia jadi kepala desa, semua tiba-tiba berubah. Ladang subur, hasil panen melimpah, bantuan dari pemerintah lancar. Tapi setiap suro, selalu ada orang hilang." Mau mengingat cerita almarhum ayahnya tentang anak muda bernama Sarwan yang hilang di malam suro. Dulu dianggap kecelakaan, tapi kini ia sadar itu semua korban. Sementara itu, di pinggiran Sumorejo, Ustadz Rahman telah tiba. Ia tak datang sebagai penceramah, tapi sebagai peziarah. Ia menuju makam tua di lereng bukit, tempat guru spiritualnya, Kiai Mufkid, dimakamkan. "Guru, aku bermimpi tentang kekuatan gelap di desa ini. Aku merasa engkau ingin aku kembali. Tunjukkan apa yang harus aku lakukan." Saat itu juga, angin berembus kencang, daun-daun berterbangan, nisan di depan Rahman retak sedikit, dan dari celahnya keluar potongan kertas tua. Rahman mengambilnya. Tulisan di kertas itu seperti mantra pelindung. Ia mengenalinya sebagai bagian dari ajian Nurul Haq, ajian suci untuk menolak kekuatan kegelapan. Matanya menatap lurus ke arah desa. "Safari, aku akan menghadapimu dengan cahaya, bukan dengan kebencian." Di tempat lain, di pondok belakang tempat Rafiq disembunyikan, dukun Parto gelisah. Ia merasa perjanjian mulai retak. Tanda-tanda penolakan dari alam sudah muncul.
Ia tahu jika rahasia masa lalu Safari terbongkar, maka kekuatan mereka akan melemah. Anak itu, bayi itu tidak biasa. Dia dilahirkan dengan cahaya yang belum ternodai, bisiknya sendiri. Ia mengirim pesan lewat burung hantu hitam kepada Safari. Kita harus percepat pengorbanan, jika tidak, kekuatan itu akan berpindah kepada orang lain. Safari membaca pesan itu dari pendopo rumahnya. Ia tahu waktunya semakin sempit. Ia juga tahu satu orang dari masa lalunya telah kembali. Rahman, murid pesantren yang dulu ia hianati. Kalau kau pikir aku akan membiarkanmu merusak semuanya, maka kau akan ikut dikorbankan. Hari itu langit Sumurejo tampak suram meskipun belum memasuki senja. Awan menggantung rendah dan angin berembus dengan dingin. Ustadz Rahman menuruni jalan tanah menuju rumah warisan orang tuanya yang sudah lama kosong. Rumah itu berada di pinggir desa, dikelilingi rumpun bambu tua dan semak liar. Warga yang melihatnya datang hanya diam dari kejauhan. Mereka mengenali sosok Ustadz Rahman meskipun sudah lebih dari 15 tahun ia tak kembali. Dulu ia dikenal sebagai remaja miskin yang cerdas dan taat, murid Kiai Mufid yang paling disayang. Tapi ia menghilang mendadak setelah malam kebakaran di pesantren. Peristiwa yang sampai kini dianggap misterius. Rahman membuka gembok rumahnya. Suasana di dalam masih seperti dulu, hanya lebih berdebu dan berbau tanah lembab. Ia duduk di ruangan tengah, menyalakan pelita, lalu mengeluarkan kertas mantra dari makam gurunya. Ia mulai membaca doa-doa pelindung dan menuliskan beberapa huruf Arab kuno di dinding rumahnya. Aku akan ubah rumah ini menjadi benteng cahaya, ucapnya pelan. Sementara itu, Safari gelisah. Sejak kedatangan Rahman, ritual malamnya selalu gagal. Nyala lilin sering padam mendadak. Ayam hitam yang ia jadikan tumbal tiba-tiba menghilang. Bahkan dukun Parto, mitra ritualnya, muntah darah setelah mencoba memanggil Malut penjaga gunung. Tenaga suci itu sudah masuk desa, kata Parto dengan napas ngos-ngosan. Rahman, dia bukan sembarang ustadz, dia pembawa Nurul Haq. Safari memukul meja pendopo. Kalau begitu, kita harus serang duluan. Malam itu, 3 orang preman desa mendatangi rumah Rahman. Mereka membawa golok dan jeriken bensin. Tapi belum sempat mereka mendekat, angin puting beliung kecil muncul dari dalam semak. Cahaya menyilaukan seperti kilatan petir menghantam mereka, membuat mereka terpental ke sawah. Warga yang mendengar jeritan itu hanya menutup jendela. Mereka takut pada Safari, tapi lebih takut pada kekuatan tak dikenal dari rumah tua itu. Keesokan harinya, Ma'ul datang menemui Rahman. Dengan mata sembab dan luka di pipi yang belum kering, ia bersujud di depan ustadz itu. Maafkan saya ustadz, dulu saya tak percaya, tapi kini saya tahu hanya panjenengan yang bisa menyelamatkan desa ini. Rahman membantu Ma'ul berdiri. Kamu anak yang berani Ma'ul, kamu harus bantu aku tak bisa sendiri. Mereka mulai menyusun rencana. Pertama, memulihkan semangat warga. Kedua, mengungkapkan bukti perjanjian setan Safari ke publik. Ketiga, menghentikan ritual tumbal sebelum malam suruh berikutnya. Rahman memberikan Ma'ul sebuah tongkat kecil berukir ayat Al-Quran yang dulunya milik Kiai Mufid. Ini akan melindungimu, tapi yang paling penting adalah niat dan keberanianmu. Di tempat lain, Rafiq, bayi yang jadi incaran tumbal, tiba-tiba menangis keras di tengah malam. Sinar putih menyelimuti tubuhnya. Dukun Parto yang sedang memata-matai lewat cermin hitam menjerit karena matanya terbakar oleh cahaya dari tubuh Rafiq. Bayi itu sudah diberkahi, kita terlambat, katanya penuh panik. Safari marah besar. Ia memerintahkan penculikan Rafiq malam itu juga. Kalau aku tak bisa dapat kekuatannya, maka desa ini akan kubakar bersama Rahman dan semua pengikutnya. Pagi itu desa Sumurejo gempar. Kabar penculikan bayi Rafiq menyebar cepat.
Warga berkumpul di rumah orang tua Rafiq, Siti dan Arman yang menangis histeris di beranda rumah. Bekas jejak kaki tak dikenal dan pecahan kaca ditemukan di halaman. Maul yang mendengar berita itu langsung berlari ke rumah Rahman. "Ustadz, Rafiq diculik. Mereka mengambilnya tadi malam." Rahman bangkit dari sajadahnya. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, hanya keteguhan yang makin mengeras. "Sudah waktunya," gumamnya. Ia mengambil tasbih besarnya dan sebuah tongkat kayu dari rak dinding. Tongkat itu memiliki simbol petir dan kaligrafi Allah yang bersinar samar. Di kediaman Safari, Dukun Parto dan 2 anak buah membawa Rafiq yang terbungkus kain hitam. Di tengah ruangan, lingkaran besar sudah digambar dengan darah ayam hitam. Api menyala dari lilin-lilin berbentuk tengkorak. Safari berdiri di tengah lingkaran dengan jubah hitam dan sorban merah. Ia membaca mantra kuno dari kitab tua. Namun, setiap kali ia melanjutkan, Rafiq menangis semakin keras hingga salah satu lilin padam sendiri. "Ada yang menghalangi," bentak Safari. "Kita harus menyegel cahaya bayi ini." Dukun Parto mencoba meletakkan segel kain kafan ke dada Rafiq. Tapi saat kain itu menyentuh kulit bayi, semburan cahaya putih memancar dan membuat semua yang ada dalam ruangan terlempar ke dinding. Maul dan Rahman mulai bergerak. Mereka tidak sendiri. 10 warga muda yang sebelumnya diam, kini datang membawa tekad. Mereka mengenakan ikat kepala putih bertuliskan lafaz La ilaha illallah. Mereka menamakan diri Barisan Nurul Haq. Rahman memimpin mereka ke arah bukit belakang balai desa, tempat Safari biasa melakukan ritual rahasia. Sebelum berangkat, ia menanam 4 tongkat di 4 penjuru desa. Masing-masing diisi doa dan ayat kursi untuk menahan serangan balik ilmu hitam. Perang ini bukan sekedar melawan manusia, tapi juga jin, khodam, dan kezaliman yang telah tumbuh puluhan tahun, ucapnya. Malam tiba, angin menderu dan langit seperti pecah. Guntur menggelegar. Rahman dan pasukannya mendekati tempat ritual Safari yang kini dijaga 2 harimau jadi-jadian. Tapi sebelum binatang itu menyerah, Rahman mengangkat tongkatnya dan membacakan ayat 10 dari surah Yunus. Harimau itu meringkuk dan berubah kembali menjadi 2 pria tua penjaga desa yang dulu hilang. Safari keluar dari dalam pendopo ritual dengan mata menyala merah. "Rahman, kau berani datang." Rahman maju selangkah. "Lepaskan Rafiq atau kau akan melihat murka dari cahaya yang tidak bisa kau padamkan. Ini wilayahku, aku raja di sini, dan bayi itu adalah kunci keabadianku." Safari menjentikkan jari. Angin kencang berputar, tanah bergetar, dan 5 makhluk tinggi bertanduk keluar dari balik pohon beringin. Tapi Rahman hanya mengangkat kedua tangan. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ledakan cahaya dari langit turun. 5 makhluk itu meleleh menjadi abu. Safari terhuyung. "Ini belum selesai," teriaknya dan menghilang bersama kabut hitam. Rahman masuk ke ruang ritual. Rafiq tergeletak tak menangis, tapi pelipisnya terluka. Rahman menyentuh bayi itu dan berdoa. Cahaya turun pelan dari langit-langit menyelimuti tubuh Rafiq. Pelukisnya sembuh dan bayi itu membuka mata. "Engkau dijaga oleh langit, nak. Dan mulai malam ini, Sumorejo tidak akan sama lagi." Di luar pendopo, warga yang menyaksikan kejadian itu bersujud. Mereka menangis. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, desa itu merasakan harapan. Setelah kekalahannya dalam ritual malam itu, Safari tidak tinggal diam. Ia mundur ke tempat persembunyiannya di dalam gua tua di sisi barat Gunung Wulan. Gua itu dikenal angker oleh warga dan dipercaya sebagai pintu ke alam gaib. Dari tempat itulah, Safari mulai menyusun rencana balas dendam. Ia menyerukan bantuan kepada penguasa alam bawah, seekor jin ifrit bernama Mahraka. Beberapa hari kemudian, teror perlahan menyelimuti desa Sumorejo. Ayam-ayam tiba-tiba mati tanpa sebab. Sumur warga dipenuhi darah kental, dan suara tangisan bayi terdengar dari pepohonan di malam hari. Warga mulai panik. Mereka percaya kepala desa telah memanggil sesuatu yang jauh lebih jahat. Rahman bersama Barisan Nurul Haq mencoba menjaga ketenangan warga. Setiap malam,
mereka berkeliling membacakan doa-doa pelindung. Tapi makin hari ancaman semakin kuat. Sosok-sosok hitam mulai menampakkan diri di jalanan desa, berdiri tanpa suara, lalu menghilang begitu didekati. Salah satu malam paling mencekam terjadi saat keluarga Pak Harjo melihat anak perempuan mereka, Santi, tiba-tiba berdiri di luar rumah, menatap ke langit dengan mata putih tanpa bola mata. Saat ditarik masuk oleh ibunya, tubuh Santi membeku, dan dari mulutnya keluar suara lelaki tua. "Rahman akan hancur, cahaya akan padam, kepala desa adalah penjaga gerbang kami." Santi pingsan setelah itu. Warga kembali ketakutan. Mereka mulai meragukan kemampuan Rahman. Rahman sendiri mulai merasakan tekanan spiritual yang besar. Setiap malam, ia bermimpi buruk, melihat dirinya dikurung dalam lingkaran api. Safari tertawa sambil memegang kitab sihir, dan jin-jin berwajah ular yang mengepung desa. Dalam satu malam tafakur yang panjang, Rahman menerima penglihatan dari gurunya di Jawa, seorang ulama tua bernama Kiai Nur Rahman. Dalam penglihatannya, Kiai berkata, "Safari telah bersatu dengan Mahraka. Kau tidak bisa melawannya hanya dengan kekuatan sendiri. Kau butuh mata air suci di dalam hutan Ngadirejo. Tapi waspadalah, penjaganya tidak menyukai manusia." Rahman memutuskan pergi esok harinya bersama Maul dan 2 anggota barisan Nurul Laq. Mereka menembus hutan yang gelap, dan setelah melewati 5 pohon besar yang membentuk lingkaran, mereka tiba di sebuah kolam kecil yang memantulkan cahaya biru. Seekor ular raksasa muncul dari dalam air, matanya bersinar merah. Tapi Rahman meletakkan tongkatnya dan sujud. Ia membaca surah Al-Mulk dengan khusyuk. Ular itu perlahan berubah menjadi sosok manusia tua berjubah putih. "Kau mencari penawar kegelapan. Minumlah air ini, tapi jangan bawa keluar. Ini cahaya untuk melindungi hatimu, bukan untuk dipamerkan." Rahman meneguk air itu dan merasakan jiwanya tenang. Ia kembali ke desa dengan kekuatan batin yang baru. Namun, Safari sudah melangkah lebih jauh. Ia menyebarkan pengaruhnya melalui mimpi warga. Dalam mimpi itu, ia menjanjikan kekayaan, panen berlimpah dan umur panjang, asal mereka mau menyembahnya. Beberapa warga mulai berubah. Mereka menolak datang ke pengajian, melarang keluarganya dekat dengan Rahman, dan bahkan membakar pos jaga barisan Nurul Haq. Rahman tahu, ini bukan hanya perang fisik atau spiritual, tapi perang kepercayaan. Suatu malam, Maul hampir dibunuh. Ia disergap 3 pemuda bermasker, yang ternyata adalah tetangga sendiri. Mereka berkata, "Kepala desa lebih sakti dari ustadzmu. Kau akan ikut mati bersamanya." Untung, Rahman datang tepat waktu dan menenangkan situasi. Kini, Rahman harus menemukan cara bukan hanya untuk melawan jin dan ilmu hitam, tapi juga menyatukan kembali hati warga yang tercerai-berai. Ia mulai mempersiapkan satu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Doa kunut nazilah berjamaah di lapangan desa. "Jika langit mengizinkan, kita akan melenyapkan Safari bukan dengan senjata, tapi dengan keteguhan iman." Tanggal 15 bulan Sapar, tepat malam Jumat lagi, Rahman mengumpulkan seluruh warga Sumurjo di lapangan desa. Di bawah cahaya lampu petromak dan obor bambu, ratusan warga berkumpul. Wajah mereka pucat, sebagian masih terlihat ragu. Tapi suara Rahman lantang saat ia berdiri di depan. "Malam ini bukan untuk bertarung. Malam ini untuk kembali percaya. Kita hadapi kegelapan dengan cahaya doa." Lapangan desa disulap menjadi tempat sholat berjamaah. Rahman bertindak sebagai imam. Saat kunut nazilah dibacakan, suara tangis dan haru terdengar dari jamaah. Beberapa warga yang sebelumnya menentang mulai sujud, tubuh mereka bergetar hebat. Namun tepat saat bacaan doa mencapai puncaknya, langit mendadak berubah. Petir menyambar di kejauhan, angin berdesir dingin, dan dari arah bukit terdengar suara tawa Safari. "Rahman, kau pikir doa bisa melawan takdir? Lihat hasil perlawananmu."
Dari balik pepohonan muncul siluet tubuh besar berapi. Mahraka menampakkan diri. Jin ifrit itu berdiri tinggi seperti pohon kelapa, matanya merah menyala dan tubuhnya bersisik hitam. Warga panik, anak-anak menangis, beberapa orang pingsan. Rahman tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tangannya dan berseru, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Tiba-tiba api di tubuh Mahraka mulai redup. Rahman membaca ayat kursi berulang-ulang. Suara itu menggema dan membuat jin itu mengerang kesakitan. Safari yang berdiri di atas batu besar di tepi lapangan murka. "Cukup! Aku akan hancurkan kalian semua!" Ia mengangkat tangan kirinya dan dari tanah muncul kabut hitam berbentuk wajah-wajah manusia menderita. Kabut itu menyerang warga, namun sebelum mencapai mereka, lingkaran cahaya muncul mengelilingi jamaah. Doa yang terus dibaca Rahman dan jamaah membantu perisai tak terlihat. Barisan Nurul Haq menyebar ke penjuru lapangan, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas keras-keras. Safari mulai melemah, tubuhnya seperti diselimuti arang panas. Mahraka meraung dan menghilang ke tanah. Namun perjuangan belum selesai. Safari menyusup ke dalam tubuh salah satu warga, Pak Kromo, seorang petani tua. Mata Pak Kromo berubah putih dan tubuhnya bergerak liar. Ia menyerang Rahman dengan parang. Serangan itu nyaris mengenai leher Rahman, tapi Maul menangkisnya dengan tongkat kayu. Rahman memeluk Pak Kromo dan membisikkan zikir ke telinganya. "Subhanallah, Astaghfirullah, la ilaha illallah." Pak Kromo menangisi dan jatuh lemas. Safari berhasil diusir dari tubuhnya, tapi Rahman tahu Safari belum musnah. Setelah malam itu, banyak warga kembali ke jalan iman. Mereka datang ke Langgar, belajar membaca Al-Quran, dan membantu barisan Nurul Haq menjaga desa. Namun masih ada satu tugas terakhir yang harus dilakukan Rahman, yaitu menghentikan Safari secara langsung di tempat asal kekuatannya, gua di Gunung Wulan. Safari tidak akan berhenti sebelum ditundukkan di sarangnya, kata Rahman kepada Maul. Malam itu, Rahman memutuskan untuk melakukan perjalanan pamungkas. Bukan hanya sebagai ustadz, tapi sebagai wakil umat melawan pemimpin yang menyimpang. Subuh hari di kaki Gunung Wulan diselimuti kabut tipis. Rahman berdiri menatap puncaknya ditemani Maul dan 3 anggota barisan Nurul Haq, Haris, Wahyu, dan Rafiq yang telah pulih. Mereka mengenakan ikat kepala putih dan masing-masing membawa air zam-zam serta mushaf kecil yang tergantung di leher. Di balik kabut itu, Safari menyimpan akar kejahatannya, ujar Rahman. Perjalanan menuju gua memakan waktu setengah hari, melewati hutan lebat dan sungai berarus deras. Sepanjang jalan, mereka dihadang berbagai makhluk gaib, wanita tanpa wajah, ular bersayap, hingga suara-suara yang memanggil dengan nama ibu mereka. Namun, dengan zikir dan ayat suci, mereka terus melangkah. Menjelang sore, mereka tiba di depan sebuah celah batu sempit yang menganga seperti mulut. Inilah Gua Watu Lingsir, tempat Safari pertama kali melakukan perjanjian hitam. Dari dalam gua tercium bau kemenyan terbakar dan darah kering. "Bersiaplah, setelah kita masuk, tak ada jalan mundur," kata Rahman. Di dalam gua, hawa panas menyengat. Dinding gua memancarkan cahaya merah samar. Di ujung lorong, terdapat ruangan bundar yang luas, penuh simbol-simbol kuno dan tengkorak manusia tergantung di langit-langit. Di tengah ruangan, berdiri Safari, mengenakan jubah hitam dan mahkota bertaring. "Kau datang juga, Rahman, membawa anak-anak alim untuk mati." "Bukan untuk mati, tapi untuk membebaskan umat dari kegelapanmu," jawab Rahman. Pertarungan pun dimulai. Safari mengangkat tangannya dan memanggil Mahraka untuk terakhir kalinya. Jin itu muncul dari lingkaran darah di lantai. Namun kali ini, Rahman sudah menyiapkan doa pemutus perjanjian. Ayat-ayat Manzil.
Bersama-sama, kelima orang itu membentuk lingkaran. Mereka membaca dengan suara lantang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Cahaya menyembur dari lantai, Mahraka menjerit, tubuhnya mulai retak seperti batu terbakar. Safari terperanjat dan mencoba melarikan diri, tapi Wahyu dan Haris menghalangi jalan keluarnya. Rahman melangkah ke tengah lingkaran. Ia mengangkat tangannya ke langit-langit gua dan berdoa, "Ya Allah, cabutlah segala kekuatan yang bersumber dari kebatilan. Hancurkanlah ikatan jin dan manusia yang menyesatkan umatmu." Petir menyambar dari atap gua. Safari menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam. Ia berubah menjadi arang yang kemudian hancur menjadi debu. Mahkota hitam yang dikenakannya meleleh seperti lilin. Mahraka meraung terakhir kalinya sebelum menghilang dalam kobaran api yang menghisap dirinya sendiri. Gua bergetar hebat. Rahman segera menyuruh semua keluar. Mereka berlari dan tepat setelah langkah terakhir mereka keluar, gua runtuh, menelan seluruh simbol hitam ke dalam perut bumi. Hari itu, langit Sumerjo cerah untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Burung-burung kembali berkicau. Warga desa menyambut kedatangan Rahman dan pasukannya dengan takbir dan air mata haru. Di langgar desa, Rahman berdiri di mimbar dan berkata, "Kita semua telah melihat betapa gelapnya keserakahan, namun cahaya Allah selalu menang. Jaga iman, jaga hati, jangan beri ruang bagi safari-safari baru muncul di antara kita." Safari tak hanya dikalahkan, ia ditenggelamkan dalam doa dan kesadaran. Dan dari reruntuhan itu tumbuhlah desa baru, Sumurjo yang bersih dari keserakahan, bersatu dalam iman dan terang dalam bimbingan.